مولاي صل وسلم. Alhamdulillah, sebagaimana kita mengetahui Ustaz Azka kan tentang hadis di mana ada 7 golongan orang yang akan dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satu golongannya itu kan orang yang hatinya terikat kepada masjid. Jadi apa ya tips-tips Ustaz yang bisa menyampaikan kepada pemuda kita agar mereka lebih bergiat, lebih pengen untuk datang dan menghadiri majelis-majelis ulum dan masajid. Allah. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan Alhamdulillah, ini nikmat besar dari Allah bisa ketemu Ustaz Muhammad. Kemudian pasti nikmat besar juga bagi Ustaz Nasrullah bisa bertemu dengan Ustaz Muhammad, berkenalan. Dan ini adalah pertemuan orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid nih. Ya, Ustaz Muhammad, kita semua ada di sini. Memang di dalam salah satu golongan itu kata Rasulullah SAW, syabun muta'alliqun qalbuhu bil masjid. Jadi pemuda yang hatinya terikat. Kalau terikat ini dia ngikut. Kalau sehari itu nggak ke masjid, dia galau, dia bingung. Kalau sehari itu nggak ada kegiatan di masjid, dia malah merasa suntuk. Ya, kalau pemuda kebanyakan sekarang mungkin cukup di gadget saja. Dia hidup di dunia maya, tapi di dunia nyata dia tidak terlalu beraktivitas. Tapi kalau orang yang hatinya sudah terikat ke masjid, memang segala kebaikan itu diharapkan dapat dari masjid. Dan ini sebenarnya harus ada dua pihak. Satu pengurus masjid takmirnya. Kalau di Indonesia kan kita sebut DKM-nya, Dewan Kemakmuran Masjidnya. Satu jamaahnya. Kedua-duanya harus balance. Tidak bisa dari sisi jamaah saja, tidak bisa dari DKM saja. Sehingga kalau kedua-duanya balance, maka akan muncul orang yang akan mencintai masjid, lalu dari cinta itu akan terikat hatinya kepada masjid. Itu para sahabat semuanya, Ustaz Muhammad. Kalau kita lihat, itu semuanya adalah alumni masjid semua. Rasulullah SAW menjadikan masjid betul-betul menjadi sentral semua kebaikan. Dari situ lahirlah Abu Bakar As-Siddiq, yang siapa yang tidak kenal Abu Bakar. Dari situ lahir Umar, Uthman, Ali, Abu Darda, Abu Ayyub, ada Abu Hurairah yang itu ahlus sufa, itu semua dari masjid. Maka memang saat hati kita sudah tergantung dengan masjid, terikat dengan masjid, insya Allah segala kebaikan akan kita dapatkan. Satu hal yang menjadi ciri-cirinya yaitu saat dia selalu mengharapkan kebaikan dari masjid dan saat dia selalu berusaha memberikan kebaikan untuk masjid. Allah a'lam. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak sekali Ustaz Azka atas infonya. Insya Allah ini sangat bermanfaat kepada kita semua dan semoga Allah telah akan memberikan kita semua kesempatan dan memberikan kita termasuk dari golongan orang-orang tersebut. Biidznillah ta'ala. Jadi dari yang Ustaz ceritakan itu saya bisa ngutip bahwa itu soal hati. Betul. Berpihak dari DKM ataupun dari orang yang datang ke masjid, tapi itu adalah urusan yang hatinya mereka. Ada juga golongan satu lagi di antara dua orang yang hatinya mereka bertemu demi Allah dan berpisah juga demi Allah. Betul Ustaz Nasrullah. Bagaimana itu? Bagaimana cara kita untuk hati kita membersihkan agar kita benar-benar tahu bahwa orang yang kita bertemu ini adalah orang yang kita cintai lillahi ta'ala dan juga kita berpisah lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Adapun poin yang kedua, itu adalah orang yang berpisah dan bertemu karena Allah. Nah, itu berawal dari yang poin pertama tadi. Ketika kedua umat ini sudah sering bertemu di masjid, maka akan tumbuhlah cinta. Karena mereka sama-sama melakukan perintah Allah. Nah, tidak mungkin orang yang sering maksiat saling mencintai. Mereka pasti saling memanfaatkan. Nah, kalau tidak ditraktir sama temannya, mereka pasti tidak akan mencintai. Nah, itulah bedanya. Seorang muslim yang sering ke masjid, mereka akan saling mencintai. Mereka akan saling berpisah karena Allah. Mereka akan saling bertemu karena Allah. Oleh karena itu, maka poin pertamanya adalah kita harus mendekatkan diri kita ke masjid terlebih dahulu. Maka dari situ akan tumbuhlah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak sekali. Alhamdulillah ini adalah faedah yang luar biasa dan ini semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Istafadna katsiran dari Ustaz dan semoga ini menjadi amalan baik kita agar memperamaikan orang dalam bulan puasa dan terlebihnya di luar bulan puasa juga agar sering pemuda-pemuda kita akan sering datang ke masjid dan membinakan cintanya kepada masjid dan juga kepada umat kita di Australia. Amin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.